Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merasakan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan juga kita bersyukur pada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk merasakan berada di bulan yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Bulan yang penuh berkah, sayyidus syuhur, rajanya seluruh bulan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu mengikuti jejak langkahnya, selalu melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir kiamat kelak. Dan kita semoga mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama bulan Ramadan terdapat banyak amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu amalan yang dianggap sebagai amalan yang terbaik di bulan Ramadan, yaitu puasa. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa puasa di bulan Ramadan adalah suatu kewajiban bagi umat Islam, dan tujuan dari puasa adalah untuk mendapatkan takwa atau ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melakukan puasa Ramadan dengan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam hadis ini terlihat betapa pentingnya beribadah
dengan niat yang tulus dan penuh harapan agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan terbaik umatku adalah puasa." Hal ini menunjukkan betapa pentingnya amalan puasa dalam Islam dan betapa besar pahala yang bisa kita dapatkan dari amalan ini. Puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa selama sehari penuh. Puasa juga harus disertai dengan amalan yang baik seperti membaca Al-Quran, sholat sunnah, berinfak, dan melakukan amal kebaikan lainnya. Dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa dan sholat akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pelakunya." Hal ini menunjukkan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari amalan puasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan adalah suatu bentuk ibadah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Segala amal perbuatan anak Adam adalah miliknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya." Dalam hadis ini terlihat betapa pentingnya puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk pengabdian dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa di bulan Ramadan adalah satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melakukan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Dalam hadis ini terlihat betapa besar pahala dan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim yang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan juga dapat membantu umat muslim untuk mengendalikan hawa nafsu dan meningkatkan kesabaran, ketahanan diri. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa di bulan Ramadan dapat membantu umat muslim untuk lebih memahami dan merenungkan makna dari agama Islam. Puasa di bulan Ramadan juga dapat membantu umat muslim untuk lebih memahami dan merenungkan makna dari agama Islam. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Puasa itu adalah perisai, maka apabila salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata atau berbuat kejahatan. Dan jika ada orang yang mencaci atau berdebat dengan kalian, katakanlah saya sedang berpuasa." Dalam hadis ini terlihat betapa pentingnya menjaga diri dan berbuat baik selama menjalankan puasa di bulan Ramadan sebagai bentuk meningkatkan kesadaran dan penghayatan kita terhadap agama Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain itu, amalan lainnya yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan adalah berinfak. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendakinya.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari berinfak di jalannya. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk berinfak dan melakukan amal kebaikan lainnya di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di bulan Ramadan umat Islam juga dianjurkan untuk bersedekah dan berbuat kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain amalan yang telah disebutkan tadi, yaitu puasa, berinfak, ada satu amalan lagi yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bulan Ramadan ialah bulan di mana diturunkan Al-Quran, menjadi petunjuk bagi manusia dan menjelaskan kebenaran dan petunjuk serta keterangan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang diutamakan untuk membaca Al-Quran, karena di bulan ini diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan betapa pentingnya membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Dalam hadis ini terlihat betapa besar pahala yang akan didapatkan oleh seseorang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selain mendapatkan pahala yang besar, membaca Al-Quran di bulan Ramadan juga bisa membantu kita untuk mendapatkan keberkahan dan kedamaian jiwa. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah, ingatlah, hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tentram. Dalam ayat ini Allah menjelaskan betapa pentingnya untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala lebih banyak dan merasakan kedamaian jiwa yang bisa membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, oleh karena itu, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan keberkahan dan kedamaian jiwa, serta menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita. Selain itu, selama bulan Ramadan, kita disunahkan juga untuk melakukan iktikaf. Iktikaf adalah mengisolasi diri di dalam masjid untuk beribadah atau bertaqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan iktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan, maka dia seperti orang yang melakukan ibadah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Hal ini menunjukkan betapa besar keberkahan dan pahala yang bisa kita dapatkan dari melakukan iktikaf
di bulan Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk melakukan amalan terbaik di bulan Ramadan, seperti puasa, berinfak, bersedekah, beriktikaf, membaca Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian ceramah singkat dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.